ini mixer asli, dua channel ya, channel 1 dan channel 2. Yang bagian ini untuk USB atau Bluetooth ya, ini. Dan masternya ada satu sini. Ini untuk phone, untuk headphone ya. Kali ini aku coba berbagi masalah plus dan minusnya mixer kelas bisa dibilang kelas menengah ke bawah ya. Ini harganya cukup murah. Nah, di sini ada satu kelemahan ya. Ini sebenarnya audionya mati atau bisa dibilang pincang ya, karena channel 2 tidak bunyi. Ini ya, kita bongkar dulu, tapi ini sudah saya benarkan. Kita coba ulas kembali aja ya, apakah ini sesuai dengan harga. Ini di pasaran hanya 400-an ya, nggak sampai 500.000. Ini kalau saya sendiri kurang suka yang merek ini ya. Suaranya ya bisa dibilang apa ya, kurang renyah lah, cenderung apa ya, kalau orang Jawa bilang itu agak bindeng, agak apa ya, kurang keluar ini suaranya. Nah, kita ulas ya. Ini bagian dalam dari mixer asli yang seri SM402 ini ya. Oke, nah inilah, belum apa-apa sudah copot duluan. Ini semua knopnya mudah lepas ya, knopnya mudah lepas. Ini satu kelemahannya ya, knopnya mudah lepas. Ya maklum, barang murah ya, jangan berharap lebih. Ini hanya 400 ribuan ya, sesuai lah. Nah, di sini kita ulas mengenai power supply dulu. Ini bagian penting, power supply, dimana ini pakai adaptor HP ya, atau adaptor cas HP yang tegangannya 5 volt ya, 5 volt. Nanti di step up, ini step up, ini di step up menjadi 12 volt ya. Kita buka, kita perlihatkan ya. Ini sebenarnya tegangannya 12 volt, cuma sistem step up ya, bukan 12 volt asli dari adaptor, tapi step up. Nah ini ya, ini step upan dari 5 volt, colokan cas HP itu atau USB, ini masuk dan di step up oleh IC ya. Ini IC berapa ini? Oke, bisa kita lihat ini komponennya pakai SMD ya. Oke, ini ya. Oke, 2 elko, berarti ini tegangan CT. Ini CT ya. Output ya, benar, ini CT. Dia pakai elko 1000 mikro 16 volt, berarti 12 voltan ini keluarnya. Oke. Ini
kita singkirkan dulu ya. Kita bahas mengenai mesin saja ya, mesin dari atau komponen dari asli yang 2 channel. Ini kayak gini ya bentuknya, dalamannya kayak gini. Ini sebenarnya saya kurang suka kayak gini, suaranya lebih bagusan. Sebenarnya kalau kita pakai tone control, kalau 2 channel gini tidak beda dengan tone control yang stereo ya. Kalau kita buat tone control stereo itu tidak jauh beda, malah lebih enakan kalau kita rakit tone control stereo itu ya, malah lebih enak ketimbang model kayak gini. Ini cuma bagi yang suka-suka mixeran, ini ya bisa menjadi rekomen lah. Tapi kalau kita langsung buat suara, kualitas suara ya mendingan kalau 2 channel kayak gini, mendingan kita buat tone control saja yang stereo itu ya, yang stereo, dan kita pakaikan efek, kan ada itu nah, kayak gini ya. Oke, ini semua komponennya SMD dan untuk potensionya model tidur. Ini model tidur ya. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya. Kalau kita buat simple, ini ya rekomen lah. Kalau buat simple untuk karaokean atau untuk acara tahlilan atau yang pakai pengeras suara, ini bisa dipakai lah. Minim bisa untuk mengatur suara lah. Kalau untuk perbaikan, nah ini kendalanya kan mati sebelah channelnya, channel 2 ini mati. Nah, tidak keluar suara atau kecil sekali suara. Oke, ini tadi sudah saya cari tahu penyebabnya ya, dan sudah ketemu, sudah saya benahi. Tapi kita cuma mengulas sedikit ya tentang betapa sulitnya kalau kita servis atau memperbaiki kerusakan di mixer model kayak gini ya. Ini semua jalur itu benar, ini kayaknya 2 layer. Ini komponennya 2 layer ya, PCB nya ya. Nah, kalau kita tidak paham masalah jalur, mungkin agak sedikit kesulitan. Ini tadi yang bagian 2, channel 2 atau R, channel R, ini L, ini R. Yang R ini tidak keluar suara, atau ada suara tapi kecil sekali. Nah, tadi kita urut jalur, ternyata tidak ketemu, sampai aku gunakan kaca pembesar ya. Ini bagi yang ingin memperbaiki, biasanya ada kendala-kendala di mixer kayak gini ya. Ini kendala sebenarnya sepele ya masalahnya. Ini kendala di lampu LED dan potensio yang model tidur kayak gini ya. Ini model rebahan ini. Ini sudah saya ganti baru, ini tetap tidak keluar suara. Saya periksa jalurnya ya juga nyambung, cuma tidak keluar suara sama sekali. Nah, di sini coba kita jumper ini ya.
Ini kan sama seperti potensio biasa itu, yang kaki sebelah kiri ini, yang kaki ya, kalau gini ya, ini kaki sebelah kiri, ini kan ground, yang tengah ini out ya, yang paling kanan ini adalah input ya. Ini tadi in outnya aku jumper kayak gini, ini keluar, tapi kalau aku lepas gini mati ya. Dan aku urut di sini kan model jalurnya tidak kelihatan ya, samar sekali karena tertutup dengan tulisan-tulisan atau ya kemungkinan paling kecil ya. Ini sempat aku pakai apa ini, kaca pembesar atau loop ini ya. Ini ya juga samar ya, tapi ya kemungkinan ini ada 2 buah resistor ya. Ini resistor SMD ini, tapi sudah tidak kebaca ini. Tapi ini bukan rusak ya resistornya, cuma entah ini kok sampai tidak kebaca. Nah, di sini aku jumper kayak gini ya, antara di kutub, maksudnya ada di sisi outnya resistor ini kan menyambung ke kaki input, dan satu resistor lagi ke kaki output ini ya. Ini kaki inputnya ini aku groundkan gini, tanpa resistor ya. Kita langsung jumper kayak gini, langsung keluar suara keras. Tapi setelah aku lepas, dia agak sedikit menurun ya. Nah, tadinya aku mengira ini, tapi tadi tak jumper kayak gini pakai kabel, malah potensionya tidak fungsi. Nah, di sini ternyata ada satu yang kita anggap sepele ya. Ini lampu LED ini lampu indikator ini ya. Kalau ada input suara ini bisa nyala. Kalau input semakin keras, nyalanya nyalanya terang ya. Ini kemasukan air hingga berkarat sini. Ini banyak karat tadi tak lepas, tak bersihkan, terus tak pasang lagi. Ternyata sudah normal. Ini ada bekasnya ya, bekas karat ya. Sudah tak pasang kembali, kita coba normal. Nah, berarti jalur LED ini bukan kemungkinan jalur LED ini kena bekas karat, mungkin ngeground ya di input ini ya. Mungkin ini dipasang secara seri mungkin dengan input di kaki potensio ini, dan dikeluarkan melalui resistor ini kayak ini. Ini resistor kayaknya sudah tidak terbaca ya. Kemungkinan ini resistor 2 ini ya. Ini sudah tidak terbaca. Entah ini mungkin sudah hilang nomornya ini. Tapi ini di PCB-nya ada tulisan 10K, dan yang satunya ya sama 10K ya. Sama 10 kilonya. Oke. Nah, ini ya. Ini sudah keluar bagian R-nya, ini sudah keluar karena masalah di lampu LED ini ya. Kelihatan. Cuma ini tadinya karatan bisa menyebabkan input suara tidak bisa keluar melalui potensio. Berarti kalau kita urut ini diserikan, mungkin di seri ini. Ini tadi coba tak angkat, tak bersihkan, tak pasang lagi, keluar suaranya ya. Tadinya kalau ini kan mengalami karat ya. Mungkin ada ngeground sedikit, nempel. Kalau di rangkaian-rangkaian yang lain
Ini kalau ngeground biasanya masih keluar suara cuma dengung ya, tapi ini ngeground sudah hilang semua, ini suaranya nol, tidak ada suara sama sekali. Oke, berarti penyebabnya kalau jalur ini tidak keluar suara ya, bisa jadi kalian cek dulu di lampu ini ya. Kemungkinan ini di seri sama inputnya ya, dari input tone control ini. Oke, kayak gini ya. Ini jalurnya 2 layer. Terus ini bagian bluetoothnya ya juga standar ya, tidak jernih-jernih amat ini suaranya ya. Terus terang saja ya, ini tidak ada apa ya, settingan. Ini benar ini ya, bluetoothnya ya agak mendem sedikit, ini tidak sejernih kalau kita pasang bluetooth yang dibuat atau merek-merek Mac itu ya. Agak sedikit bingseng ini. Model kayak gini bluetoothnya ya. IC-nya yang dipakai sama, IC yang dipakai sama dengan ini nggak salah seri JL. Nah ini JL sama yang dipakai pada Bluetooth Mac ini JL. Cuma entah ini kok kurang enak lah pakai Bluetooth ini ya, kurang open. Oke, cukup simple, cuma ribet dalam servisnya ya, karena jalurnya cukup kecil sekali. Mungkin ini suatu apa ya, nilai lebih lah dari pabriknya, supaya kalau rusak beli lagi, nggak tahu saya. Ini tadi sudah saya ukur, kalau kita cari tahu jalur-jalurnya banyak yang apa ya, tidak terdeteksi ya, karena ketutup sablonan nilai resistor ini, sablonan putih-putih ini, jadinya samar ya. Ini jalur kemana tidak tahu ya, bukan tidak tahu, cuma kita samar, kita harus jeli untuk melacak lagi. Bila perlu kita gunakan avometer ya, untuk mengetahui jalur ini menuju kemana. Avometer cuma ya agak sedikit ribet sih. Ini sudah 1 malam aku cari penyakitnya, ternyata baru ketemu. Ini cukup sulit juga, padahal cuma masalah di lampu LED yang ngeground atau karatan ya, bisa menyebabkan suara tidak open atau tidak keluar. Mungkin ini juga sama saja, ini tidak ada apa-apanya di sini ya. Ini cuma ada soket-soketan dan elko, ini kayak gini semua. Cuma ini saja komponen utamanya ya, dan ada step up tadi. Mungkin bagi yang mengalami kendala kayak saya ini ya, bisa buat referensi saja ya, tapi saya kurang suka kayak gini. Mendingan kita buat tone control stereo, mendingan lebih enak lah daripada kita beli ini 400 lebih, tapi hasilnya ya kurang lah. Untuk mid low efeknya kurang enak lah. Mendingan kita buat tone control yang agak bagusan itu, yang agak komplit, ada middle, treble itu, dan kita pasangkan
dengan preamik ya, dan kita kasih eco digital itu yang pakai Gusta itu lebih enak timbang ini ya. Oke, sekian dulu. Mungkin ada pertanyaan mengenai servisan mixer, cuma saya tidak berharap banyak ini ya. Ini juga saya cukup kesulitan. Mungkin ya saya jawab sepengetahuan saya saja, semampu saya saja ya. Sekian dulu video dari saya, ini segelumit atau ini cuma sebagai apa ya, curhat. Oke.